Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wassohbi ajma'in. Amma ba'du. Kali ini kita masuk di dalam bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang tidak akan kita sia-siakan. Saking berharganya bulan Ramadan ini, Rasulullah sampai bersabda bahwa jika kita sebagai umatnya tahu bahwa berkah di bulan Ramadan itu seperti apa, niscaya kita akan meminta bahwa seluruh bulan di dalam satu tahun itu adalah bulan Ramadan. Oleh karena itu, maka kita mari tidak menyia-nyiakan bulan Ramadan ini. Ya, jadi supaya kita tidak menyia-nyiakan apa yang ada di bulan Ramadan ini, kita harus belajar memanfaatkannya dengan sangat baik. Jangan sampai nanti setelah Ramadan kita merasa bahwa belum melakukan apa-apa tapi Ramadan sudah selesai. Secara lebih umum, kita sebaiknya adalah menjadi orang-orang yang memanfaatkan waktu kita, karena waktu itu adalah anugerah Allah yang amat sangat besar. Dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia, yang pertama adalah nikmat sehat, yang kedua adalah nikmat waktu. Di dalam Al-Quran surat Al-Asr ayat 1-3, Allah sudah sebenarnya menyindir manusia, yaitu wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sungguh manusia itu rugi. Kecuali siapa? Kecuali yang beriman. Apakah beriman saja? Tidak, yaitu dilanjutkan dengan beramal soleh. Apakah berhenti sampai situ? Tidak, yang dilanjutkan dengan menjadi orang yang menasihati dalam kebaikan dan juga dalam kebenaran. Apabila anugerah waktu ini tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, bukan tidak mungkin nanti akan timbul penyesalan di akhirnya. Jika waktu ini tidak kita manfaatkan dengan baik, maka mungkin di akhir hayat kita akan menyesal, meminta supaya umur kita diperpanjang. Kenapa tidak kita manfaatkan dengan baik? Bahkan saat kita mungkin sudah berbuat baik pun, penyesalan itu mungkin masih akan tetap ada. Hal ini sebagaimana cerita salah seorang sahabat yang bernama Sya'ban radhiyallahu anhu. Beliau adalah salah seorang sahabat Nabi yang selalu hadir di masjid sebelum azan berkumandang. Namun suatu hari sahabat Sya'ban tersebut tidak terlihat di jamaah sholat subuhnya Rasulullah, sehingga Rasul bertanya, di manakah Sya'ban? Namun tidak ada yang tahu. Akhirnya Rasulullah memutuskan untuk menunda sholat subuhnya, untuk menunggu sahabat Sya'ban. Namun setelah ditunggu, ternyata sahabat Sya'ban belum datang juga, dan waktu subuh sudah hampir habis, sehingga Rasulullah memutuskan untuk melaksanakan sholat subuh terlebih dahulu. Seusai sholat subuh, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, adakah yang tahu keadaan Sya'ban? Ternyata tidak ada yang tahu. Kemudian Rasul bertanya, adakah yang tahu rumahnya? Lalu salah seorang menunjuk, oh rumahnya di daerah A ya Rasul, jaraknya dari sini sekitar 3 jam perjalanan. Maka Rasul pun bersama beberapa sahabatnya melakukan perjalanan menuju rumah sahabat Sya'ban. Begitu sampai rumah sahabat Sya'ban, ternyata diketahui bahwa sahabat Sya'ban telah meninggal dunia tadi pagi. Kemudian istrinya bertanya, ya Rasul, ketika suami saya itu sedang sakaratul maut, dia meneriakkan 3 hal yang saya tidak tahu maksudnya. Memangnya apa yang dikatakan suamimu? Tanya Rasulullah. Dia berkata, yang pertama, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua, aduh, kenapa bukan yang baru? Yang ketiga, aduh, kenapa tidak semuanya? Kemudian Rasulullah bersabda bahwa ketika manusia berada di akhir hayatnya, Allah akan menunjukkan rekaman kehidupannya dan juga menunjukkan balasan-balasan dari amal perbuatannya. Di salah satu rekaman itu, sahabat Sya'ban melihat pahala yang dia peroleh dari pulang pergi menuju masjid selama 3 jam itu. Allah menunjukkan surga yang sangat indah,
di situ sahabat Sya'ban menyesal, aduh kenapa rumahku tidak lebih jauh lagi. Kemudian erangan yang kedua, suatu hari sahabat Sya'ban keluar menuju masjid di musim dingin. Ketika musim dingin, sahabat Sya'ban mengenakan dua pakaian, yaitu pakaian yang jelek dia kenakan di luar, sedangkan pakaian yang bagus di dalam, sehingga harapannya nanti ketika sudah sampai masjid, pakaian yang jelek itu akan dilepas dan dia salat menggunakan pakaian yang bagus. Di tengah jalan dia melihat seorang pengemis yang kedinginan, sehingga dia selimuti dengan pakaiannya yang jelek itu, kemudian dipapahnya dan diajak menuju masjid. Atas perbuatan itu Allah menunjukkan balasan berupa surga yang sangat indah. Di situ sahabat Sya'ban menyesal, aduh kenapa tidak yang baru saja, kenapa tidak pakaian yang baru yang aku yang kasih. Itu penyesalan keduanya. Lalu penyesalan ketiga sahabat Sya'ban adalah suatu hari sahabat Sya'ban sedang sarapan dengan menggunakan roti dan juga segelas air susu. Kemudian ada seorang pengemis yang belum makan. Oleh sahabat Sya'ban dibagilah roti itu menjadi dua dan susu itu menjadi dibagi dua untuk dia dan untuk pengemis itu. Atas perbuatannya itu Allah menunjukkan balasan yang sangat baik, surga yang sangat indah. Di situ sahabat Sya'ban menyesal lagi, aduh kenapa tidak kukasihkan semuanya. Nah, dari kisah singkat itu, betapa waktu yang disia-siakan itu akan menimbulkan penyesalan di akhirnya. Berbuat baik saja ternyata masih bisa menimbulkan penyesalan, apalagi jika waktu itu kita isi dengan hal-hal yang tidak baik. Maka dari itu, maka di bulan Ramadan ini menjadi momen untuk kita untuk memperbaiki diri. Ibaratnya Ramadan ini adalah mesin cuci, kita adalah pakaian yang kotor, maka kita masuk ke bulan Ramadan adalah ibarat mensucikan diri dengan harapan apa? Supaya setelah bulan Ramadan pun kita tetap menjadi manusia-manusia yang lebih baik, sehingga tidak ada istilah bahwa musim ini musim Ramadan, musim berbuat baik, setelah Ramadan tidak baik. Tidak gitu, tetapi usahakan dengan Ramadan ini, setelah Ramadan kita akan lebih baik lagi dan Ramadan berikutnya akan membuat kita lebih baik lagi. Maka mari kita manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.